Hasil pertandingan Tottenham versus Chelsea, skor akhir 3-4. Chelsea langsung mengambil inisiatif serangan di awal pertandingan, namun Tottenham justru membuka skor lebih dulu. Pada menit kelima, Dominic Solanke berhasil memanfaatkan umpan Brennan Johnson dari sisi kanan untuk mencetak gol dengan sontekannya di tengah kotak penalti. Gol ini bermula dari kesalahan Marco Correa yang terpeleset saat mencoba menguasai bola di lini tengah. Tottenham menggandakan keunggulan di menit ke-11, lagi-lagi Cucurella terpeleset, kali ini di sisi kiri kotak penalti. Bola kemudian dikuasai Dejan Kulusevski, yang memotong ke tengah sebelum melepaskan tembakan ke sudut kiri bawah gawang Chelsea. Skor berubah menjadi 2-0. Chelsea memperkecil ketertinggalan di menit ke-18. Jadon Sancho menggiring bola melewati pertahanan kanan Spurs sebelum memotong ke tengah dan menembak keras ke sisi kiri bawah gawang. Pada menit ke-59, Chelsea mendapat penalti setelah Moises Caicedo dijatuhkan oleh Yes Bissouma di kotak penalti. Cole Palmer sukses mengeksekusi penalti tersebut, membuat skor imbang 2-2. Chelsea berbalik unggul di menit ke-73. Setelah akselerasi Palmer dari sisi kiri, tembakan volinya berhasil diblok pemain Tottenham. Namun, bola liar langsung disambar dengan tembakan voli kaki kiri oleh Enzo Fernandez. Di menit ke-83, Chelsea kembali mendapat penalti setelah Pape Sarr menjatuhkan Cole Palmer di area terlarang. Palmer yang menjadi eksekutor mencetak gol keduanya dari titik putih dengan teknik Panenka, memperlebar keunggulan menjadi 4-2. Son akhirnya mencetak gol melalui skema tendangan pojok. Maddison mengirim umpan pendek ke dalam kotak penalti, yang kemudian diteruskan kepada Son untuk diselesaikan dengan sempurna. Pertandingan berakhir dengan skor 4-3 untuk kemenangan Chelsea. West Ham United pertimbangkan datangkan Tosin Adarabioyo dari Chelsea. West Ham United dilaporkan sedang mengevaluasi opsi untuk memperkuat lini pertahanan mereka, dengan Tosin Adarabioyo menjadi salah satu target utama, menurut laporan dari Foot Mercato. Adarabioyo, yang bergabung dengan Chelsea secara gratis dari Fulham, belum mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama. Musim ini, bek berusia 27 tahun tersebut hanya tampil dalam 3 pertandingan Premier League, jumlah yang jauh dari ekspektasi untuk pemain berbakat seperti dirinya. Dengan usianya yang matang, Adarabioyo memerlukan waktu bermain konsisten agar dapat mempertahankan performa dan terus berkembang. Situasi ini membuat kemungkinan transfer, baik secara pinjaman maupun permanen, menjadi opsi menarik. West Ham sendiri tengah menghadapi inkonsistensi di Premier League musim ini dan memprioritaskan penguatan di lini pertahanan. Klub yang bermarkas di London Stadium ini melihat Adarabioyo sebagai solusi potensial untuk memperbaiki kelemahan defensif mereka. Adarabioyo, yang sebelumnya tampil solid bersama Fulham, dinilai mampu memberikan dampak positif secara instan bagi The Hammers. Pengalamannya di sepak bola Inggris menjadi nilai tambah, karena ia sudah terbukti dapat bersaing di level tertinggi. West Ham dilaporkan lebih condong untuk mendatangkannya dengan status pinjaman pada Januari. Skema ini memungkinkan mereka memperkuat tim tanpa harus mengeluarkan biaya besar, sekaligus memberikan Chelsea ruang untuk mengevaluasi kembali situasi pemain tersebut di akhir musim. Bagi Adarabioyo, peluang bermain secara reguler bersama West Ham dapat menjadi kesempatan emas untuk membuktikan kemampuannya. Sementara itu, Chelsea juga bisa mendapatkan manfaat dari kesepakatan ini, karena sang pemain akan mendapatkan waktu bermain yang cukup sebelum klub memutuskan masa depannya. Benoit Badiashile masuk radar Marseille dan Juventus. Bek Chelsea Benoit Badiashile dikabarkan menjadi incaran 2 klub besar Eropa menjelang bursa transfer Januari 2025. Marseille dan Juventus dilaporkan tertarik mendatangkan pemain asal Prancis tersebut untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Musim ini, perjalanan Badiashile bersama Chelsea cenderung tidak konsisten. Meskipun mendapatkan kesempatan tampil lebih sering di Premier League setelah cederanya Wesley Fofana, menit bermain bek berusia 23 tahun ini tetap terbatas. Namun, peluang bermain regulernya bisa kembali terancam setelah Fofana pulih. Hingga saat ini, Badiashile telah mencatatkan 9 kali menjadi starter dan 2 kali sebagai pengganti di berbagai kompetisi, termasuk 6 penampilan di Conference League. Menurut laporan dari Chalk Offside, Marseille dan Juventus terus memantau situasi Badiashile menjelang jendela transfer dibuka. Marseille, yang kini berada di posisi kedua klasemen Ligue 1, 8 poin di bawah PSG, membutuhkan penguatan lini pertahanan setelah kebobolan 17 gol dalam 13 pertandingan. Di bawah arahan Roberto De Zerbi, tim ini membutuhkan tambahan pemain belakang berkualitas, dan Badiashile dianggap cocok dengan kebutuhan tersebut. De Zerbi, yang sebelumnya melatih Brighton, juga cukup mengenal potensi Badiashile dari pengalamannya di Premier League. Di sisi lain, Juventus menghadapi krisis pemain bertahan akibat absennya Juan Cabal dan Bremer karena cedera jangka panjang. Badiashile, yang merupakan bek kidal, dianggap mampu memberikan keseimbangan dan stabilitas pada lini belakang mereka.
Namun, meskipun ada ketertarikan dari Marseille dan Juventus, Chelsea tampaknya tidak berencana melepas Badiashile pada Januari. Pelatih Enzo Maresca masih menganggapnya sebagai bagian penting dari skuad, terutama selama absennya Fofana. Dengan kontraknya yang berlaku hingga 2030, peluang bagi kedua klub tersebut untuk merekrut Badiashile dalam waktu dekat dinilai sangat kecil. Martin Fernandes jadi incaran Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Bek muda FC Porto, Martin Fernandes, kini berada dalam radar Arsenal, Chelsea, dan Liverpool. Pemain berusia 18 tahun ini tampil gemilang bersama tim utama Porto musim ini, menarik perhatian klub-klub besar Premier League. Menurut laporan dari TBR Football, ketiga tim elit tersebut telah memantau perkembangan Fernandes dalam beberapa pekan terakhir. Meski belum ada tawaran resmi yang diajukan, minat besar ini menunjukkan kualitas serta potensi luar biasa yang dimiliki bek kanan asal Portugal tersebut. Arsenal, yang tengah membangun skuad kompetitif untuk masa depan, memprioritaskan kedalaman tim di berbagai posisi, termasuk lini pertahanan. Fernandes dianggap sebagai aset jangka panjang yang bisa menjadi bagian penting dari tim utama jika diberikan pembinaan yang tepat. Chelsea juga memiliki kebutuhan mendesak di posisi bek kanan, mengingat Reece James kerap dilanda cedera. Fernandes dipandang sebagai opsi strategis untuk bersaing dengan Malo Gusto dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus menambah stabilitas di lini belakang. Sementara itu, Liverpool menghadapi kemungkinan kepergian Trent Alexander-Arnold, yang kontraknya akan habis pada akhir musim dan dikabarkan diminati oleh Real Madrid. Fernandes, dengan kemampuannya yang seimbang dalam bertahan maupun menyerang, dianggap sebagai kandidat ideal untuk menggantikan peran tersebut di masa depan. Bagi Martin Fernandes, bergabung dengan salah satu raksasa Premier League tentu menjadi langkah besar dalam karirnya. Dengan bakat luar biasa dan usianya yang masih muda, keputusan tentang masa depannya akan menjadi salah satu hal yang dinanti banyak pihak. Gary Neville, Ruben Amorim perlu tiru strategi Enzo Maresca di Manchester United. Manchester United harus menerima kekalahan setelah kebobolan lebih awal akibat sundulan Nikola Milenkovic dari situasi sepak pojok. Meskipun Rasmus Højlund sempat menyamakan kedudukan, Nottingham Forest kembali memimpin lewat tembakan Morgan Gibbs-White, yang seharusnya bisa dihentikan oleh Andre Onana. Kesalahan koordinasi antara Onana dan Lisandro Martinez kemudian memungkinkan Chris Wood mencetak gol ketiga untuk Forest, sebelum Bruno Fernandes memperkecil jarak di menit ke-61. Pelatih Ruben Amorim membuat 4 perubahan pada starting 11 setelah kekalahan 2-0 dari Arsenal dan melakukan 5 pergantian pemain selama pertandingan melawan Forest. Salah satu keputusan kontroversialnya adalah menarik keluar Kapten Bruno Fernandes saat tim sedang mengejar ketertinggalan. Gary Neville menilai bahwa keputusan Amorim yang sering merotasi pemain justru mengganggu stabilitas tim. Ia menyarankan Amorim untuk fokus pada pemain-pemain kunci yang konsisten, seperti yang dilakukan Enzo Maresca di Chelsea. Menurut Neville, Maresca sukses membangun stabilitas dengan menggunakan 2 tim berbeda untuk Premier League dan Conference League, menciptakan kejelasan peran bagi para pemain. Ketika Anda terus-menerus mengganti pemain, pada dasarnya Anda menunjukkan bahwa Anda tidak sepenuhnya percaya pada mereka, ujar Neville dalam komentarnya di NBC Sports. Anda tidak akan mendapatkan stabilitas atau konsistensi jika terus mengubah sistem, lini belakang, atau lini tengah. Pemain membutuhkan kepercayaan untuk membangun kerjasama dan pola permainan yang solid. Neville juga mencatat bahwa di babak pertama permainan United sebenarnya memiliki bentuk yang cukup baik, meskipun tidak sempurna. Namun, rotasi pemain yang terlalu sering membuat struktur permainan tim berantakan di babak kedua. Neville memuji pendekatan Maresca yang memberikan stabilitas di Chelsea. Dengan menetapkan pemain inti untuk kompetisi domestik dan Eropa, Maresca berhasil menciptakan rasa kepercayaan dalam tim. Maresca memberikan pesan yang jelas kepada para pemain, ini adalah sistem yang saya percayai, dan kami akan bermain dengan cara ini. Jika Anda terus merotasi pemain, tidak akan ada konsistensi atau pola permainan yang bisa terbangun, tambah Neville.